Jalan. Oh, benar. Siap. Selamat malam. 1, 2, 3. Oke. Ini langsung ya. Kalau sudah setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Oh, benar. Siap. Aing siap. Halo teman-teman, jadi lagi-lagi kasus gigitan ular welang kembali terjadi. Awalnya saya di sini masih ragu-ragu terkait jenis ular yang menggigit korban karena dari video kurang jelas, tapi setelah kita lihat lagi dari sumber-sumber yang lain, ternyata memang benar korban digigit oleh ular welang atau Bungarus basquiatus yang ada di depan saya ini teman-teman. Ya, jadi kembali lagi kita berduka, kasus gigitan ular welang telah kembali terjadi pada hari kemarin teman-teman. Tepatnya di daerah Sukabumi yang ada di daerah Kabandungan. Itu juga memang merupakan salah satu tempat yang pernah saya datangi juga, karena memang di sana tidak jauh dari rumah sahabat saya. Dan saya pun sebelum mendapatkan info terupdate dari internet, saya itu sudah dikabari duluan. Saya juga sudah dikasih beberapa video-video juga fakta-faktanya di lapangan oleh teman saya yang ada di sana, bahwasanya ada salah seorang anak yang berusia 16 tahun yang telah tergigit oleh ular welang atau si Bungarus basquiatus ini yang berujung dengan meninggal dunia teman-teman. Ya, jadi kasus ini yang mirisnya itu adalah memang ini pure asli kejadian di alam gitu. Yang mirisnya, jadi kejadian ini tuh benar-benar terjadi tanpa disengaja pada saat korban itu sedang membantu orang tuanya. Yang saya baca di kronologisnya sih seperti itu. Saya lebih mendengarkan kronologis dari teman saya karena memang lokasinya tidak jauh dari rumah teman saya. Makanya berita tersebut itu langsung datang sama saya, padahal sebetulnya kalaupun misalnya pada saat kejadian itu langsung melakukan pertolongan pertama ataupun langsung dibawa ke rumah sakit, menurut saya korban sampai saat ini bisa selamat teman-teman. Karena kita sudah ketahui bersama untuk ular welang si Bungarus basquiatus ini tuh sudah ada anti serumnya di Indonesia sendiri. Namun karena memang yang pertama penanganannya mungkin tidak tepat, tidak dilakukan tidak dilakukan penanganan gigitan ular berbisa, serta tidak segera dibawa ke rumah sakit dan tidak dikasih anti serum, yang pada akhirnya korban meninggal dunia di perjalanan teman-teman. Ya, jadi di awal video pun kita sudah melihat, jadi di sana itu warga beramai-ramai langsung melihat ke lokasi, mengecek ke lokasi, di mana ternyata sebetulnya kronologisnya itu yang saya baca sekilas, korban sedang membantu orang tuanya bekerja di ladang atau di sawah. Nah, korban itu terjatuh ataupun terperosok gitu teman-teman kakinya. Nah, ternyata di lokasinya itu atau di tempat terperosok si korban itu ada ular welangnya. Sehingga ketika menginjak pematang sawah, si korban itu tergigit teman-teman. Dan korbannya itu menganggap bahwasanya itu hanya capitan kepiting teman-teman. Jadi nggak menyangka bahwa itu adalah gigitan ular berbisa ya, karena memang lagi-lagi nih saya tekankan, jadi
ular-ular welang dan ular weling itu di beberapa kasus yang sebelumnya pun kita bahas, jadi mereka ketika menggigit itu tidak terlalu menyakitkan. Lagi-lagi makanya mungkin kalau misalnya korban pada saat itu langsung nyeri yang sangat parah ataupun memiliki pembengkakan yang sangat hebat, ya mungkin korban juga akan segera ngasih tahu sama orang tuanya gitu. Karena ini yang saya baca di kronologis, karena nyangkanya cuma dicapit kepiting aja, jadi dibiarkan begitu saja teman-teman. Nah itu tuh yang kita harus ketahui, bahwa gigitan ular welang dan weling itu tidak sesakit yang ular-ular lainnya itu kasih efek gitu teman-teman. Makanya tuh kan si merokok. Makanya kita harus tahu bahwasanya sekarang ini si ular welang dan weling ini dijuluki sebagai silent kill, pembunuh yang memang ngegigit cuman gatal doang, tapi tiba-tiba hitungan jam bisa meninggal dunia teman-teman. Nah daripada penasaran, kita coba baca lagi kronologisnya teman-teman. Di remaja bernama Revan, 16 tahun, warga kampung Cihamerang, RT 3 RW 4 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia setelah dipatuk ular di pematang sawah Kamis tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 9. Nah sebetulnya kemarin itu saya pengen segera sana gitu teman-teman. Pas ngedengar teman saya ada katanya anak kecil yang tergigit sama ular berbisa. Tapi karena memang yang pertama di sana itu jauh ke akses rumah sakit terbesar, jadi korban juga tidak terselamatkan gitu teman-teman. Padahal saya juga sebetulnya dapat kabar itu pas mungkin setelah beberapa jam dari pasca gigitan ular welang ini. Nah awalnya kaki korban terperosok ke dalam lubang. Saat itu korban merasa ada yang menggigit, tapi dikira hanya capitan kepiting. Setelah itu korban tetap melanjutkan kerja di sawah, ujar Nurdin. Jadi kalau yang saya ketahui dari teman saya, ini anaknya benar-benar rajin gitu teman-teman. Di kampung itu sering bantu-bantu orang tuanya. Pokoknya anak itu rajin banget deh. Makanya kenapa bantuin orang tuanya lagi di sawah gitu teman-teman. Nah beberapa menit kemudian setelah tergigit, Revan mulai merasakan pandangannya kabur. Nah tubuhnya lemas dan hampir sempoyongan. Menyadari kondisi tersebut, orang tuanya segera membawa Revan ke praktik dokter di desa Tugu Bandung. Namun dokter tidak sanggup menangani dan menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Nah itu teman-teman. Dan kemungkinan pada saat terjadinya detik-detik awal tergigit itu korban tidak diberikan pertolongan pertama, imobilisasi. Jadi kayaknya korban itu ya tadi juga kan di sini tetap melanjutkan aktivitas, berarti memang aktivitasnya seperti biasa kemana-mana, gerakan tubuhnya juga kemana-mana. Makanya itu cepat sekali bisa ular welang ini menyebar ke dalam tubuh korban teman-teman. Revan dan ayahnya sempat pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berganti pakaian setelah dibawa ke klinik terdekat dan memang gak sanggup. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah Manglad untuk mendapatkan perawatan di klinik Adia Media Center Kalapanunggal. Nah di klinik Adia korban hanya sempat diinfus karena pihak medis tidak sanggup menangani lebih lanjut, terang Nurdin. Nah dalam perjalanan setelah meninggalkan rumah sakit Adia tepatnya di kawasan kebun sawit Kalapanunggal, Revan mengalami muntah-muntah. Orang tuanya bahkan sempat mengganti pakaiannya yang penuh muntahan. Namun kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di sekitar Pangkalan Cikidang sebelum sempat dirujuk ke rumah sakit lainnya. Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke rumah orang tuanya di desa Cihamerang. Warga yang curiga dengan penyebab gigitan lalu memeriksa lubang di sawah tempat Revan terperosok. Kali sama warga, ternyata warga menemukan seekor ular welang di dalamnya yang ukurannya cukup besar. Ular tersebut kemudian diburu dan dibunuh oleh warga. Dan menjelang maghrib, jenazah Revan yang merupakan siswa kelas 9 MTS akhirnya dimakamkan sekitar pukul 18.30 di kampung halamannya. Dan saya ucapkan semoga korban diterima di sisinya, ditempatkan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa, serta keluarga korban diberikan ketabahan. Dan yang paling intinya adalah kita harus
lagi-lagi belajar dari kasus yang telah terjadi ini, bahwasanya di parit-parit sawah seperti itu kita tidak bisa dianggap sepele gitu teman-teman. Apalagi berkaca di 3 tahun ke belakang, saya juga sempat menangani orang yang memang tergigit oleh ular welang namun berujung selamat, untungnya teman-teman, alhamdulillah. Itu juga sama kronologisnya, kalau itu memang ngurek gitu atau cari belut. Ketika ada lubang-lubang di pematang sawah atau di parit-parit sawah, kadang-kadang orang-orang kan suka nyari belut tuh. Nah, masukin tangan, terus masukin umpan ke dalam lubang-lubang yang memang disangkanya itu adalah lubang belut. Dan ternyata di sana itu ada ular welangnya, teman-teman. Nah, jadi kita harus berkaca dari kasus-kasus yang telah terjadi, bahwasanya jangan sampai kita itu gegabah gitu untuk memasukkan tangan ke dalam parit-parit sawah, apalagi tidak memakai sepatu dan lain sebagainya lah yang safety gitu teman-teman. Jadi kita sudah simpulkan aja bahwa di parit-parit sawah itu bisa kemungkinan ada ular berbisa tingginya gitu. Kita makanya harus berhati-hati, terutama warga kampung yang selalu bekerja di pematang sawah, di pesawahan, itu memang harus selalu berhati-hati. Karena memang gigitan ular welang ini tidak terlalu menyakitkan seperti ular-ular viper atau ular-ular berbisa lainnya. Makanya kenapa si ular welang ini sekarang dijuluki sebagai silent kill. Di kasus kemarin pun yang digigit oleh ular weling sama kayak gitu teman-teman. Jadi kasusnya juga digigitnya itu tidak signifikan menimbulkan efek yang begitu terlihat, kayak misalnya pembengkakan ataupun kayak ada semacam luka bakar kayak digigit ular viper. Nah, itu tidak seperti itu. Kalau ular-ular elapid itu justru cenderung ke syaraf, ke neurotoksinnya gitu, yang lebih kuat gitu teman-teman. Nah, mungkin dari kasus ini lagi-lagi penanganannya itu yang harus kita ketahui. Kemungkinan kalau misalnya korban itu tahu, keluarganya gitu ya, atau misalnya ada orang lah ya di sana yang tahu gitu, minimal diimobilisasi setelah tergigit lalu langsung dibawa ke rumah sakit aja. Saya yakin sih itu korban masih bisa terselamatkan gitu teman-teman. Karena yang pertama kan awalnya korban juga tidak tahu bahwa itu gigitan ular welang. Yaitu karena nyangkanya di sawah itu biasanya dicapit sama kepiting dan lain-lain, jadi dibiarkan saja. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar kita tetap berhati-hati ketika melakukan aktivitas, terutama para petani, apalagi ketika di pesawahan. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini, karena itu jujur sebetulnya PR saya juga. Kemarin itu sebetulnya saya pengen ke sana teman-teman, pengen ngecek langsung ke lokasi. Padahal itu dulu kayaknya di beberapa tahun ke belakang saya sama teman saya memang dekat rumah korban sempat panen ular welang juga. Nah, nanti mungkin bisa ditayangkan juga videonya. Itu lokasinya benar-benar tidak terlalu jauh dari rumah korban loh teman-teman. Jadi ini juga menyambungkan dengan video yang tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya ternyata di sana itu habitat ular welang itu masih banyak. Tapi yang anehnya di daerah saya ular welang itu tidak banyak gitu, jarang gitu teman-teman. Hanya di daerah-daerah tertentu saja. Bahkan kemarin pun si ular welang yang ada di depan saya ini, kemarin kita sudah tes keluarin bisanya, dan bisanya juga cukup banyak keluar. Nanti mungkin bisa ditayangkan juga. Nah, bisa yang tidak terlihat gimana-gimana, ternyata yaitu dari satu tetes saja bisa membunuh manusia teman-teman, dengan hitungan jam kalau tidak ditangani secara tepat. Dan ini lagi-lagi harus jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.